Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Lutfi Furqani di Smart Podcast SDIT Taqiyah Rasidah, tempat nongkrongnya dan diskusi para guru cerdas berbagi solusi. Baik, para pemirsa semuanya, topik yang akan kita bahas kali ini yaitu seputar pembelajaran yang efektif di masa pandemi. Dan alhamdulillah kita sudah kedatangan bintang tamu ya, bintang tamu spesial ya. Beliau adalah Ustadz Faris Isnawan. Nah, beliau termasuk salah satu guru di SDIT Taqiyah Rasidah Kartasura, Jawa Tengah, dan beliau juga termasuk praktisi hypnoteaching. Mau tahu kelanjutannya? Simak terus Smart Podcast SDIT Taqiyah Rasidah. Assalamualaikum Ustadz Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu Ustadz Faris. Iya, jaga jarak. Siap jaga jarak ini ya? Iya, jaga jarak ya. Siap. Baik, Ustadz Faris, bagaimana kabarnya ini Ustadz Faris? Saya alhamdulillah sehat ini. Sehat ya, alhamdulillah ya. Ini ngomong-ngomong keren sekali Ustadz ini. Iya, Tempat alhamdulillah. podcastnya anti mainstream. Oh iya, kita membuat konsep back to nature, Ustadz. Mantap sekali. Kembali ke alam. Oh iya, baru kali ini betul saya melihat tempat podcast di luar kayak gini Ustadz ya, di Iya. gazebo. Biasanya di mana Ustadz? Di ruangan kan? Oh, di ruangan. Oh, iya. Sering diundang ya di ruangan. Iya, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Baik, Ustadz Faris ya. Terima kasih sebelumnya sudah mau Siap. mampir di Smart Podcast SDIT Senang Taqiyah saya. Rasidah. Mantap. Kita merasa sangat senang sekali ya. Nah, Ustadz Faris ya, sebelumnya melihat kondisi yang seperti ini Ustadz Faris ya. Melihat kondisi yang seperti ini ya. Bagaimana tanggapan Ustadz Faris terkait dengan wabah COVID ini, terutama di Indonesia ini? Oke. Nah, Ini saya datang langsung ditanya materi yang sangat sangat kompleks ya. memang ini sangat itu ya, sangat butuh sekali Oh ini. iya, sesuai dengan jargonnya tadi ya, persolusi Iya. ruangan ini ya. Oh iya, mantap. Oke Ustaz, saya sedikit menyinggung ya. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, Iya. bahwasannya jika kalian mendengar di suatu negeri ada wabah tahun, kita diharapkan untuk tidak mendekat atau memasuki negeri itu. Tidak mendekat dan tidak memasuki. Iya, betul. Dan manakala wabah itu menyebar di negeri kita sendiri, kita usahakan tidak keluar dari negeri kita. Oh gitu. Ini bermakna apa Ustadz? Rasulullah menyampaikan ketika wabah itu menyerang di negeri kita atau di daerah kita, untuk menjaga diri kita dan menjaga Iya. orang lain, kita harapkan untuk kita tidak keluar dari tempat itu. Oh Untuk gitu. saling menjaga Ustadz. Nah itu. Tapi gini Ustadz, Ya. tapi gini ya, para mama ya, para ayah bunda sekalian itu merasa kebingungan karena menteri kita ya, Menteri Pak Nadiem Makarim itu menyampaikan dalam surat edarannya mengatakan bahwasanya seluruh instansi pendidikan harus melakukan jaga jarak. Ya. Bahkan penyampaian pelajaran harus disampaikan dari rumah ya, dari rumah ke rumah. Nah, ini para ayah bunda dan para guru pun juga sempat kebingungan. Bingung ya guru-guru ya. Padahal biasanya kan pembelajaran ya di kelas, kemudian tatap muka. Nah, Betul. sekarang kondisinya seperti ini. Nah, Yes. mungkin Ustadz Faris ini mungkin bisa memberikan solusi ya. Iya. Mungkin pembelajaran yang efektif itu yang bagaimana Oke. ya. Yang gitu. pertama Ustadz ya, pesan saya, saran saya untuk guru-guru di Indonesia bahkan gitu. dunia Wah, lewat podcast simak ini ya. Nah, yang pertama kita nggak perlu kaget, ya. Nggak perlu kaget. Nggak perlu kaget. Dan yang kedua nggak perlu panik. Dan yang ketiga yang penting nggak perlu bingung Ustadz ya. Nggak perlu bingung Nggak juga. perlu bingung ya. Ada salah satu kalimat yang menginspirasi saya Ustadz, Wah. yang ini mau saya bagi di podcast kali ini ya. Yaitu kalimatnya seperti ini Ustadz ya. Bagi siapapun orang yang tidak bisa beradaptasi, ya siapapun yang tidak bisa beradaptasi, maka orang itu tidak akan bisa bergerak maju ke depan. Wah. Nah, otomatis kalimat itu sangat relevan dengan kondisi kita hari ini Ustaz, Harus ya. adaptasi ya Iya, Ustadz ya. kita harus pandai-pandai beradaptasi Ustadz. Yang dulu mungkin pembelajaran kita di kelas, kita sekarang sudah mengenal nama PJJ, kita sudah Pembelajaran mengenal jarak namanya jauh. aplikasi-aplikasi software dengan media-media yang banyak. Kita harus beradaptasi. Jangan, nggak perlu kaget, nggak perlu bingung Ustadz ya. Gitu. Gitu ya. Nah, kalau tadi kita harus beradaptasi ya sebagai Betul. guru dan Betul. mungkin orang tua juga mungkin harus beradaptasi dengan kondisi Betul. seperti ini juga Orang ya. tua juga harus beradaptasi. Kalau mungkin
yang pernah Ustadz lakukan ini pembelajaran yang efektif tuh yang seperti apa ya? Nah, terutama mungkin di sekolah Ustadz ya, di SDIT Taqiyah Rasyida ini lagi yang saya bocorin di sini nanti gitu. ya, biar menginspirasi melalui saluran podcast ini kan. Sebenarnya gini Ustadz, di masa-masa pandemi seperti ini banyak hal yang bisa kita lakukan Ustadz ya, untuk pembelajaran kita biar masih tetap efektif. Yang pasti yang terutama satu Ustadz, kita tidak bisa harus kita pahamkan message kita, pembelajaran kita hari tidak seideal dulu. Nah, tidak bisa ideal. Tidak bisa. Mungkin dulu di ruangan kelas kita bisa memantau anak satu-satu, sekarang sudah nggak bisa. Maka kita tidak bisa menuntut untuk ideal, tapi kita harus tetap maksimal dan optimal dan efektif juga tentunya. Betul. Dengan tadi adaptasi ya, dengan beberapa inovasi. Nah, yang pertama Ustadz yang bisa kita lakukan yaitu kita dengan menggunakan daring Ustadz ya. Daring dalam jaringan. Betul sekali. Oh, saya sudah paham ini ya. Sudah sangat familiar. Cuma tahu singkatannya. Oh gitu. Nah, daring ini cocok dan sangat efektif Ustadz. Kita terapkan di masa pandemi kayak gini. Kita sebagai seorang guru ngajar melalui saluran misal dengan Zoom, dengan aplikasi dan sebagainya. Ini jarak jauh lah dalam jaringan ya. Anak-anak belajar di rumah, kita melalui di rumah juga, dan nanti kita ketemu di jaringan tadi. Tapi gini Ustadz, ya ngomong-ngomong soal jaringan ya, aplikasi yang macam-macam ya, pasti kan butuh sinyal, butuh kuota. Padahal kan kita tahu ya kondisi pandemi seperti ini, pendapatan orang tua itu menurun. Sementara harus ada yang namanya kuota yang mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat dari sebelumnya. Ini bagaimana Ustadz? Betul. Yang penting satu, nggak perlu bingung dulu. Nggak perlu bingung. Saya yang bingung ya, Ustadz ya. Mohon maaf. Yang penting nggak perlu bingung dulu. Pasti ada solusinya. Ada salah satu contoh solusi yang sangat luar biasa ini Ustadz ya, dari daring itu sendiri ya. Kita contoh di sekolah saya, SDIT Taqiyah Rasyida, dengan kepala sekolah yaitu Ustadz Isnan Daryawan. Nah, ini saya bocorkan di sini lagi. Kepala sekolahnya ya. Nah, di sekolah kami nih Ustadz, SDIT Taqiyah Rasyida itu menerapkan daring. Karena yona kita adalah yona merah dan sebagian yona kuning. Berbahaya sekali ketika kita bertatap muka, berkumpul sangat berbahaya. Makanya kita menerapkan daring. Tapi kita melakukan terobosan yang sangat luar biasa ya Ustadz, yaitu kita menggunakan flash disk pintar. Flash disk pintar itu flash disknya udah pintar. Bukan seperti itu Ustadz maksudnya. Saya jelaskan sebentar ya Ustadz ya. Nah, flash disk pintar ini sangat ramah internet, sangat ramah kuota. Nggak pakai internet, nggak pakai kuota. Nggak perlu bingung. Caranya gimana? Flash disk pintar ini kita yang bikin itu adalah guru-guru kita. Kita membuat video pembelajaran. Membuat video pembelajaran, kita masukkan di dalam flash disk tadi. Dan setiap awal bulan orang tua itu datang mengambil flash disk itu, dan nanti di rumah itu bisa disimak oleh anak-anak melalui smartphone, HP, atau mungkin melalui TV LED dan sebagainya. Tapi Ustadz, tunggu dulu. Orang tua setiap bulan datang ke sekolah. Betul. Nah, padahal muridnya berapa Ustadz? 400-an. Berarti 400-an wali murid, orang tua murid datang ke sekolah. Apa enggak berkerumun banyak Ustadz? Bentar. Malah nanti jadi klaster baru loh. Klaster flash disk pintar. Saya jelaskan lagi Ustadz. Saya belum selesai menjelaskan tadi ya. Nah, orang tua datang setiap awal bulan, tapi kita sistem dan kita program itu per kloter Ustadz. Per kloter, jadi nggak langsung semuanya. Tidak, kalau nanti datang semua nanti mungkin malah menimbulkan klaster baru. Itu sangat berbahaya. Dan bahkan sampai kita detailnya mempertahankan protokol kesehatan itu, orang tua datang tadi sudah kita kloter, tidak lebih dari 20 mungkin kurang lebih. Itu kita cek suhu dulu. Cek suhu dulu. Iya, cek suhu dulu ketika masuk, kemudian masih cuci tangan dengan hand sanitizer. Kemudian sampai di ruangan itu tidak berjabat tangan Ustadz. Nggak boleh ya. Sama Ustadz nggak berjabat tangan, tapi cukup seperti ini. Nah, bahkan sampai sedetailnya lagi kita, itu flash di situ kita bungkus dengan plastik Ustadz. Dan kita semprot dulu dengan hand sanitizer, baru nanti kita serahkan ke orang tua. Insya Allah kita sangat hati-hati Ustadz ya dalam menerapkan protokol kesehatan. Sekali ya, flash disk pintar. Nah, itu bisa menjadi salah satu solusi ketika zona kita merah, zona kita hijau, dan ada masalah kompleks di orang tua, itu tadi masalah internet. Atau kuota. Jadi ramah internet, kemudian bisa juga memahamkan anak-anak dalam belajar di rumah. Betul. Nah, yang kedua Ustadz,
sebenarnya ada lagi yang kedua untuk pembelajarannya efektif yaitu menggunakan project basic learning ya. Project based learning. Itu gambaran singkatnya adalah kita memberikan tugas, memberikan pembelajaran ke anak-anak itu. Anak-anak belajar kelompok di rumah masing-masing. Belajar kelompok di rumah masing-masing. Yes, belajar kelompok di rumah masing-masing. Mereka belajar sosial, belajar gotong royong, belajar untuk beradaptasi dengan masyarakat sekitar. Tunggu, kalau misal ini ya, misal kalau disuruh belajar kelompok, padahal daerahnya itu ya, daerahnya adalah zona hitam, zona merah. Lah gimana Ustaz? Nggak bisa dong kayak gitu. Project based learning ini sangat efektif. Karena kan zona kita itu beda-beda Ustaz. Oh, beda-beda. Ada yang zona merah, daerah tertentu, ada yang zona kuning, daerah tertentu, ada yang zonanya hijau. Oh, yang aman berarti ya. Basic project basic learning ini sangat cocok diterapkan, sangat efektif di zona zona hijau. Yang aman gitu. Tapi tetap kita sesuaikan Ustaz zonanya. Ya tidak bisa kita paksakan zona merah dengan project based learning itu juga tidak bisa. Gitu. Yang ketiga Ustaz ada home visit. Nah, home visit itu juga bisa kita terapkan home visit. Itu salah satu caranya teknisnya adalah guru datang ke rumah. Ke rumah siswa. Ke rumah siswa. Di siswa gitu. Nanti juga sudah ada berkumpul, tapi yang dekat-dekat saja. Yang dekat tentunya yang zona hijau juga. Harus kita pahami itu dulu. Jangan kita paksa Ustaz. Zona merah kita home visit. Wah, bahaya ini ya. Berbahaya Klaster sekali. Baru. Klaster home visit. Bahaya. Itu, ya itu. Oke. Dan yang selanjutnya Ustaz, selain itu Ustaz, selain dengan pembelajaran efek tadi, ada faktor-faktor pendukung Ustaz yang harus kita terapkan, yang harus kita perhatikan juga. Yaitu ada 3 faktor pendukung suksesnya pembelajaran efektif di masa pandemi ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah guru. Makanya tadi saya bilang guru harus beradaptasi. Nggak perlu bingung dan nggak perlu panik. Udah itu dulu. Masih banyak terobosan-terobosan inovasi yang bisa kita kerjakan. Bagus. Itu salah satu. Tadi contohnya adalah flash disk pintar. Terus yang kedua adalah faktornya adalah orang tua. Karena dalam Islam ada hadis ini Ustaz dari hadis riwayat Al-Hakim itu menjelaskan tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya melainkan pendidikan yang baik. Oh iya, berarti di sini tugas pendidikan kita kembalikan ke orang tua ya. Karena memang dalam konsep Islam itu yang bertanggung jawab penuh itu adalah orang tua sebetulnya. Sebagai muslim sejati tentunya harusnya paham ya Ustaz ya. Ini menjadi momen sebetulnya pandemi Ustaz. Kalau kita berpikir positif, ini menjadi momen untuk kita lebih dekat dengan orang tua. Orang tua lebih dekat dengan ananda. Kita bisa ngecek sholat duhanya, kita bisa membangun Rasulullah subuhnya sangat detail sekali. Bahkan akhlak makannya, cara makannya itu bisa dipantau di rumah. Jadi orang tua seharusnya nggak perlu pusing. Nggak perlu pusing, bersyukur. Kita bersyukur, betul. Mereka berdua gitu. Betul. Tapi tadi ada faktor lagi yang pertama tadi, guru juga harus tetap bertanggung jawab dengan tadi menggunakan video-video pembelajaran, bikin konten, melakukan pelajaran jarak jauh tadi Ustaz. Dan yang ketiga Ustaz, yang kita jarang ingat, bahkan sering lupanya. Wah, ini apa? Faktor yang ketiga, yang jarang kita bahas itu adalah masyarakat Ustaz. Kok bisa Ustaz? Nah, contoh ini Ustaz, masyarakat itu punya faktor juga mengambil ikut andil dalam pembelajaran efektif di masa pandemi. Salah satu contohnya nih, saya di rumah. Daerah saya itu adalah daerah sistem menggunakan daring. Online. Tapi ada permasalahan Ustaz. Di tempat saya itu anak-anak itu kesusahan jaringan sinyal, kuota. Iya, pasti mereka kebutuhan itunya juga butuh ya, kuota ya, Ustaz. Saya sebagai seorang masyarakat biasa, akhirnya saya punya inisiatif, saya masang wifi gratis di rumah, Ustaz. Wifi gratis? Iya, itu saya kumpulkan anak-anak, saya umumkan itu, tapi yang di zona saya saja. Nggak bisa luar daerah saya undang, ayo kumpul di rumah saya, nggak bisa. Rame nanti ya. Tapi gini Ustaz, apa Ustadz Faris nggak takut nih? Dengan adanya wifi gratis, nanti malah dimanfaatkan anak-anak untuk mabar ya, untuk game online. Nah, ini gimana? Itu solusi yang selanjutnya adalah tetap kita dampingi, didampingi, kita awasi, kita diawasi terus ya. Karena manfaatnya juga luar biasa ketika wifi itu dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin ya. Anak-anak bawa laptop sendiri, bawa HP sendiri, mereka melaksanakan daring tadi. Kegiatan pembelajaran ya. Betul. Nah yang kedua, peran masyarakat juga ini Ustadz ya, bisa membuat pojok-pojok baca. Karena kesusahan, anak-anak itu datang ke sekolah untuk mengakses buku di perpustakaan susah. Terutama di zona merah. Karena nggak bisa masuk sekolah. Betul sekali. Nah makanya mereka di rumah
itu kita sebagai masyarakat kita siapkan di pojok-pojok baca di pos kampling, di tempat-tempat strategi di perempatan itu kita siapkan buku Ustaz ya. Itu bukunya dari mana Ustaz? Bukunya kita kumpulkan dari kita. Dari masyarakat Betul, juga? dari masyarakat. Kan ada yang mungkin sekolah juga, SMP, SD dan sebagainya itu kita umumkan, ayo kita ikut andil dalam mengumpulkan buku berarti ini. sekali. Amal soleh baru ini ya Ustaz ya. Itu juga salah satu peran masyarakat untuk mendukung pembelajaran efektif di masa pandemi. Yang penting sekali lagi kita tidak bingung dan kita tidak panik Ustaz. Luar biasa sekali solusi yang sangat suportif sekali dari Ustadz Faris ya. Terima kasih sekali loh Ustadz Faris ini ya. Semoga nanti apa yang jenengan sampaikan ini menginspirasi dan bermanfaat ya Allah. bagi seluruh guru-guru yang di Indonesia maupun di luar sana. Betul, gitu ya, seluruh dunia. Baik, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Semoga nanti bisa berjumpa lagi ya Ustaz di podcast selanjutnya. Kita undang lagi. Diundang ke sini lagi Ustaz, karena hawanya itu sangat natural sekali tadi. Siap, terima kasih lah atas ujiannya loh. Baik, terima kasih ya Ustaz Faris ya. Siap, sama-sama. Baik pemirsa segenap Smart Podcast SDIT Taqiyah Rasidah. Kesimpulan dari podcast kali ini ya untuk semuanya bahwa masa pandemi bukanlah masalah yang berarti bagi guru-guru yang berkreasi dan tak berhenti berinovasi. Beradaptasilah dan berjuanglah wahai para guru, karena jasamu akan selalu kurindu. Saya Lutfi Furqoni, izin undur diri. Sampai jumpa di Smart Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.